Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah guru-guru kalian persiapkan. Oke, masih dalam pembelajaran informatika ya, yaitu kita membahas tentang sifat hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang lingkup haki dan pengertian haki ya. Jadi hari ini kita membahas tentang sifat hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Mudah-mudahan kalian tidak bosan ya mendengarkan apa yang saya jelaskan pada sebelum-sebelumnya ya. Jadi ya mudah-mudahanlah tidak bosan ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ya kita akan membahas tentang sifat hukum dan perlindungan haki di Indonesia. Oke, tapi sebelumnya silakan kalian dengarkan juga apa yang saya sampaikan pada hari ini dan kalian harus membuat ringkasan dan mengirim di link yang sudah saya siapkan nanti. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bahas tentang sifat hukum dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama itu ada sifat hukum kekayaan intelektual ya. Hukum yang mengatur kekayaan intelektual bersifat teritorial. Pendaftaran ataupun penegakan kekayaan intelektual harus dilakukan secara terpisah di masing-masing wilayah tempat berlakunya undang-undang atau yurisdiksi bersangkutan ya. Kekayaan intelektual yang dilindungi di Indonesia adalah kekayaan intelektual yang sudah didaftarkan di Indonesia atau sudah didaftarkan pada badan hukumnya ya. Oke, itulah sifat hukum kekayaan intelektual. Kita lanjut yang kedua ada perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Ya, secara historis peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan kekayaan intelektual pada tahun 1844. Sejak saat itu hingga kini sudah banyak perubahan tentang peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual di Indonesia. Pada tahun 2000, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Paritas Tanaman disahkan dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004 ya. Jadi undang-undang yang mengatur tentang perlindungan paritas tanaman itu adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004 ya. Oke. Pada tahun 2014, untuk menyesuaikan arus globalisasi perkembangan zaman dan teknologi internet, pemerintah menyempurnakan kekurangan dalam undang-undang sebelumnya. DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang hak cipta ya. Selanjutnya, pada tahun 2016 DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ya tentang paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Oke, saya ulang kembali. Pemerintah telah menyempurnakan kekurangan dalam undang-undang sebelumnya ya, dan DPR dan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 itu tentang hak cipta. Selanjutnya, pada tahun 2016 ya, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Di Indonesia, unit
teknis negara yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pemberian dan pengelolaan haki adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual merupakan unsur pelaksana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kalian sudah menciptakan hasil karya kalian ya, jika kalian ingin dipatenkan, kalian bisa mendaftarkannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ya, atau di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia ya. Oke, agar karya kalian itu bisa dilindungi dan bisa dipatenkan. Seperti itu. Materi kita sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan dapat kalian terima ya. Dan jangan lupa kalian harus membuat ringkasan terlebih dahulu sebelum kalian absen ya. Jika sudah membuat ringkasan, kalian bisa mengirimkannya di link yang nanti akan saya bagikan di grup kelasnya. Oke? Jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui grup WA ya. Saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Tapi mudah-mudahan saja apa yang saya sampaikan hari ini sudah cukup jelas ya. Jika masih ada yang kurang jelas ya kalian boleh mengulang video ini ya dari awal. Atau ya kalian tinggal screenshot saja ya agar tidak memakan banyak paket data ya. Kalian screenshot dan dapat kalian baca secara offline. Oke, jika ada yang kurang jelas silakan kalian tanyakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga.